anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Ayo, siapa yang masih ingat pada materi pembelajaran 4 kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa saja? Yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Lalu kita juga sudah mempelajari apa itu prakarya, dan kita juga sudah belajar pembagian dua bilangan. Nah, pada materi pembelajaran 2 dan 3 kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu yang kedua, persatuan di rumah. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat prakarya. Nah, di sini Ibu ada gambar tumbuhan. Siapa yang tahu ini gambar tumbuhan apa? Pasti semuanya sudah benar menjawab. Ini adalah gambar tumbuhan bambu. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Bagaimana ya ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan tumbuhan bambu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan bambu. Yang pertama, tumbuhan bambu hidup di darat. Lalu yang kedua, batangnya beruas-ruas. 3, memerlukan air, zat hara, oksigen, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Lalu ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak secara alami menggunakan tunas. Apa itu perkembangbiakan menggunakan tunas? Perkembangbiakan dengan tunas artinya yaitu tumbuhan muda yang muncul di sekitar tumbuhan induk. Ada 3 macam tunas. Yang pertama yaitu tunas batang, yang kedua yaitu tunas daun, dan yang ketiga yaitu tunas akar. Tunas batang artinya tunas dapat ditemukan pada batang tumbuhan. Lalu tunas daun dapat ditemukan pada daun tumbuhan. Selanjutnya tunas akar dapat kita jumpai pada akar tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang, misalnya yang pertama yaitu tumbuhan pisang, lalu yang kedua tebu, dan yang ketiga yang sudah kita bahas yaitu tumbuhan bambu. Selanjutnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun yaitu cocor bebek. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar yaitu tumbuhan sukun. Dan juga yang kedua yaitu tumbuhan karsen. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan tumbuhan bambu. Nah, pertumbuhan tumbuhan bambu ini ditandai dengan bertambahnya tinggi batang dan juga bertambahnya banyak daun. Sedangkan perkembangan tumbuhan bambu ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk membuat makanan seiring dengan bertambahnya jumlah daun. Nah, sekarang Ibu Tini ada gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar tumbuhan apa ya? Nah, supaya lebih jelas, di sini Bu Tini ada buah dari gambar yang tadi sudah anak-anak lihat.
Ini adalah buah apel. Jadi, pohon yang sudah kita lihat tadi adalah pohon apel. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana ya ciri-ciri pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman apel? Yang pertama yaitu ciri-ciri tanaman apel. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki batang berkayu. Lalu yang kedua, hidup di darat. Dan yang ketiga, membutuhkan air, zat hara, oksigen, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Lalu ciri-ciri yang keempat yaitu bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Lalu ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak menggunakan biji. Perkembangbiakan biji yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini terjadi pada bunga. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu yang pertama tumbuhan anggrek, lalu yang kedua tumbuhan mangga, dan yang ketiga yaitu tumbuhan jagung. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan apel. Pertumbuhan apel ditandai dengan bertambahnya tinggi batang dan bertambahnya banyak daun. Sedangkan perkembangan tumbuhan apel ditandai dengan bertambahnya kemampuan untuk membuat makanan seiring bertambahnya banyak daun. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah membuat prakarya buah apel. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat bahan dan rancangan prakarya. Ini adalah contoh rancangan prakarya. Lalu alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama kertas warna, pensil, penghapus, lem kertas, dan juga gunting. Langkah yang kedua yaitu menggambar pola gambar buah. Nah, di sini adalah contoh pola gambar buah apel. Lalu langkah yang ketiga yaitu memotong gambar buah apel. Langkah yang keempat yaitu melipat potongan pola buah apel. Jadi, tadi pola buah apel yang sudah dipotong, lalu kita lipat menjadi dua bagian seperti yang ada pada gambar. Lalu langkah yang kelima yaitu merangkai buah apel yang telah dilipat. Yang keenam, prakarya tiruan buah apel sudah jadi. Ini adalah contoh prakarya tiruan buah apel. Selanjutnya yaitu contoh persatuan di rumah. Contoh yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Lalu yang kedua, musyawarah menyelesaikan masalah keluarga. Dan yang ketiga yaitu bekerja sama merawat tanaman. Nah, selain tiga tadi, bermain dengan anggota keluarga juga merupakan contoh persatuan di rumah. Kira-kira apa ya manfaat hidup bersatu di lingkungan rumah? Manfaat yang pertama yaitu terjalin kerukunan antar anggota keluarga.
Lalu manfaat yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan manfaat yang ketiga yaitu lingkungan rumah menjadi nyaman. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang pertama yaitu anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 107, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Lalu tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKS halaman 111, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, itu dia materi dan tugas untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.